Selamat datang di video saya. Jadi saya di sini akan membuat video tentang konfigurasi dasar apa saja yang bisa dilakukan di Debian 8. Tapi sebelumnya kemungkinan konfigurasi ini akan dibagi dalam 3 part video. Dan di part yang pertama kita akan melakukan konfigurasi bagaimana menambahkan IP statik untuk server Debian 8 dan juga bagaimana menghubungkan klien dan server dengan memberi IP secara statik atau manual dan cara konfigurasi DHCP server agar komputer klien mendapat IP dari server secara otomatis. Dan sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menginstal Debian 8 di VMware Workstation atau di VirtualBox, teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Dan di sana juga telah disediakan ISO untuk melakukan penginstalan Debian 8. Dan sebelumnya diharapkan teman-teman telah mengerti dan mempelajari tentang apa itu Debian 8. Karena di sini saya akan hanya melakukan konfigurasi dasar yang bisa dilakukan di Debian 8. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa itu Debian 8 dan apa fungsinya, silakan teman-teman pelajari dulu sebelum melanjutkan video ini. Dan oke, mari kita mulai konfigurasi. Jadi yang pertama, silakan teman-teman buka Debian 8 teman-teman dan juga kliennya. Di sini saya menggunakan klien yang saya install juga di VMware. Dan untuk setting di adapter network di Debian, kita gunakan dua network adapter. Yang pertama network adapter NAT dan kedua network adapter bridge, atau jika teman-teman gunakan VirtualBox itu adalah internal network. Kemudian di Windows atau kliennya kita setting hanya satu network adapter dan network adaptersnya bridge, atau di VirtualBox adalah network internal atau internal network. Oke, sekarang kita jalankan Debian 8. Dan silakan teman-teman login dengan akun root atau akun pengguna lainnya yang telah teman-teman daftarkan di saat penginstalan. Dan sekarang kita cek IP apa saja yang terdaftar atau adapter apa saja yang terdaftar dengan cara ifconfig. Sintaknya adalah ifconfig. Kemudian kita masukkan IP statik dengan cara kita buka nano/etc/network/interface. Kemudian ikuti atau tambah di paling bawah auto ETH1, iFast, ETH, inet static, dan address. Kemudian IP yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan 192.168.1.1 untuk alamat IP server. Kemudian netmasknya adalah saya gunakan prefix 24 atau 255.255.255.0. Kemudian setelah itu kita save konfigurasi dengan cara /etc/init.d/networking restart. Tunggu prosesnya. Dan dengan jika tanda OK hijau berarti itu telah berhasil. Kemudian kita buka lagi ifconfig untuk melihat apakah IP kita sudah terdaftar. Dan disitu IP kita sudah terdaftar. Kemudian kita buka klien dan kita tambahkan IP di network adapter klien secara manual. Caranya sama seperti menambahkan IP di komputer
atau di Windows kita seperti biasa. Kita gunakan IP address yang berada dalam satu jaringan dengan server kita. Jadi di sini saya menggunakan 192.168.1.2 dan subnet masknya prefix 24 atau 255.255.255.0 dan default gateway-nya adalah alamat IP server kita. Kemudian preferred DNS-nya juga alamat server kita. Kemudian kita jalankan uji ping dengan cara membuka CMD, kemudian ping alamat server kita. Jika reply maka artinya berhasil, dan di sini telah berhasil secara statik. Kemudian kita coba menginstal DHCP server agar klien mendapatkan IP secara otomatis. Tapi sebelumnya kita harus mengecek apakah source list kita lengkap dengan cara nano/etc/apt/source dan di sini telah ada 3 CD-ROM yang telah saya masukkan, dan bagaimana cara masukkannya telah dibahas di video penginstalan. Sekarang kita install DHCP servernya dengan cara apt strip get spasi install spasi isc strip dhcp strip server. Kemudian lakukan, dan kita disuruh memasukkan CD nomor 2. Kemudian kita masukkan CD nomor 2 dengan cara ke menu CD paling bawah, kemudian setting, kemudian browse CD yang kedua, kemudian OK, yes, dan enter. Tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah prosesnya selesai, kita masuk ke dalam konfigurasi untuk mengatur DHCP kita dan cara nano/etc/dhcp/dhcp.conf. Kemudian kita cari seperti yang ada di video, a slightly different configuration for an internal, dan kita ubah IP atau angka dan DNS dan semacamnya. Di sini subnet adalah jaringan kita, IP kita tapi di dunia 0, kemudian netmasknya ada sama seperti tadi, kemudian range IP-nya kita mulai terserah teman-teman. Jadi di sini saya mulai dari 192.168.1.3 sampai 192.168.1.86, dan di sini domain name servernya kita gunakan saja IP DNS Google atau yang sering kita gunakan, atau kita juga bisa menggunakan IP DNS IP kita sendiri. Tapi di sini saya akan gunakan IP DNS Google, yaitu 8.8.8.8, 8.8.4.4. Kemudian option domain name-nya kita ubah menjadi web lokal yang ingin kita buat. Sini saya menggunakan idlofi.com. Kemudian option router adalah IP dari IP server kita, itu 192.168.1.1 seperti yang kita daftarkan di awal. Kemudian broadcastnya sama, hanya saja di ujungnya kita ubah menjadi .255.255 karena saya berada di kelas C.
Kemudian save, dan jangan lupa hapus tanda pagar yang ada di samping-samping menu, yang samping-samping baik konfigurasi yang tadi kita telah lakukan. Kemudian save konfigurasi dengan cara /etc/isc/dhcp/server start. Tunggu prosesnya sampai tanda oke hijau jika berhasil. Kemudian kita cek kembali di klien. Kita obtainkan dulu atau DHCP kan dulu alamat IP kita. Dan kita cek di CMD apakah IP-nya telah masuk dengan cara IP config. Nah, di sini IP versi 4 address kita telah berubah menjadi 192.168.1.3 yang artinya telah berhasil. Dan di sini connection spesifik DNS service-nya adalah idlofi.com seperti yang kita dapatkan. Kemudian ping lagi ke jaringan server kita dan telah berhasil juga. Dan mungkin sampai di sini saja part 1 dari konfigurasi dasar Debian 8. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan videonya, silakan nonton part 2 dan part 3 di annotation video di bagian kanan atas teman-teman, atau teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman, jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, dan apabila terjadi kesalahan mohon maaf, dan silakan teman-teman beri masukan dan saran di kolom komentar. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, terima kasih.